masjid Halaqah, namanya Halaqah Marham. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang luas ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah semoga kesehatan walafiatan yang kita sedang hari ini dia terpanjang kepada keluarga kita semua. Amin. Salam dan salam dari berkali banyak yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga para sahabat-sahabat beliau. Ibu-ibu Halaqah Marham yang saya muliakan, sebagaimana yang diminta untuk pembahasan materi kajian kita kali ini berkaitan dengan ibadah. Saya disampaikan di mana membahas tentang sholat. Kita tahu bahwa sholat itu adalah merupakan perintah dan anjuran. Perintah berarti sholat fardu. Anjuran berarti sholat sunnah. Jadi ada perintah, kewajiban, dan ada anjuran sunnah. Baik perintah wajib maupun anjuran sunnah itu ada yang disebut dengan syarat sah, syarat wajib. Jadi apa yang dimaksud dengan syarat sah ibadah? Syarat sah ibadah itu berarti ada yang disebut dengan harus ada kesucian, tempatnya, orangnya, pakaiannya, ya, harus menghadap kemana, harus bagaimana gerakan-gerakannya, itu semua diatur. Ada lagi yang disebut dengan syarat wajib, artinya seseorang tidak semuanya wajib melaksanakan sholat, tapi kalau dia sudah memenuhi syarat wajib, maka hukumnya sudah wajib dia melaksanakan sholat. Contoh, ibu-ibu yang haid wajib tidak mengerjakan sholat? Tidak memenuhi syarat wajib. Kira anak-anak yang belum akil balik wajib tidak? Berarti belum memenuhi syarat wajib. Orang gila, orang tidur, ini yang dimaksudkan. Nah, berkaitan dengan tentang tata cara ibadah dalam Islam, itu pertama-tama yang harus kita ketahui adalah yang berkaitan dengan syarat sah. Apa itu? Suci. Suci ya. Ibu bedakan kata suci dan bersih. Kalau bersih tidak ada kotoran. Sebab tapi kalau suci bukan hanya tidak ada kotoran, ada syaratnya. Saya kasih contoh. Ibu-ibu yang selesai nifas, selesai haid, sudah tidak ada lagi darah nifas, tidak ada darah haid, sudah bersih, sudah bersih, istilahnya sudah mandi, sudah masuk. Apa ibu bersih atau suci? Bersih. Lalu bersih. Nanti dibilang suci ketika ibu sudah mandi ya, jangan. Saya paham. Itulah suci. Kalau yang tadi itu sekedar mandi, sekedar bersih, pakai baju apa semua, itu bersih namanya. Tapi kalau sudah ditambah dengan kita berwudu, kemudian kita mandi janabah, baru dia memenuhi syarat untuk sholat. Sebab itu, tentu sebagai pengantar itu, apa yang harus kita belajar dahulu Ustaz sebelum kita belajar tentang sholat? Yang pertama almiyah, artinya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan air. Karena air merupakan alat utama pembersih sekaligus alat untuk bersuci. Di dalam Islam ada 7 macam air yang berbeda. Tidak semua air boleh dipakai. Yang pertama disebut dengan al-ma tahir mutahhir, air yang suci
dan dapat dipakai untuk bersuci. Jadi bersuci di sini berarti sudah bisa dipakai untuk berbersih. Paham? Nah, air apa saja itu? Yang pertama yang datang dari langit, hujan. Sebagaimana Allah mengatakan, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Al-Furqan ayat 48. Dan kamilah yang menurunkan dari langit air yang suci. Nah, itu yang kedua, ma'ul bahar, yaitu air laut. Yang ketiga, ma'un nahar, air sungai. Yang keempat, ma'ul bir. Ma'ul bir itu artinya air sumur. Dan yang kelima, ma'ul ain, yaitu apa? Mata air yang keluar dari batu, yaitu mata air. Yang keenam, ma'ul thalj, yaitu air salju. Kemudian ma'ul bar, embun. Yang tujuh. Nah, ketujuh jenis air ini disebut dengan ma'ul tahir mutahhir, air suci yang dapat dipakai untuk bersuci, dengan catatan selama dia tidak berubah bau, warna, dan rasa, maka air ini dapat dipakai bersuci. Dengan catatan pula, bila airnya sedikit. Kalau air laut tidak akan mungkin dia berubah bau, berubah rasa. Kalau sudah ya. Air sungai, nah, air sungai ini yang perlu dipertegas. Air sungai itu kalau dia bersumber dari tambang, ada tambang di atas, dia mengalir, ternyata berubah warna airnya sampai boleh dikatakan bisa pencemaran dan sebagainya. Sekalipun air itu banyak, tidak boleh digunakan untuk bersuci, karena yang dikhawatirkan dia sama seperti ma'ul musyammas, air yang dikenai sinar matahari terus-menerus di wadah yang terbang. 7 macam air ini bisa dipahami kok. Itu yang dimaksud dengan air suci yang dapat dipakai untuk bersuci. Yang kedua, ma'ul tahir ghairu mutahhir, airnya suci tapi tidak dapat dipakai bersuci. Airnya suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. Apa contohnya? Air teh. Apa lagi? Ya, air kelapa. Muda. Nah, apa lagi? Semua air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang bersuci tapi berubah bau, berubah rasa, atau mungkin berubah warna, itu namanya tahir ghairu mutahhir, airnya suci tapi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Termasuk ma'ul mustakmal. Apa itu ma'ul mustakmal? Air yang bekas dipakai. Nah, air yang bekas dipakai di sini kadang-kadang ibu-ibu pahami, orang pakai bak, habis orang mandi, ya, baru orang pakai situ dulu, orang pakai ini. Tidak masalah selama air tidak berubah bau, warna dan rasa, karena dia tidak bercampur dengan yang dimaksud mustakmal ini. Tampungan harus diusut pakai, nah, baru kata orang pakai ulang itu, nah itu mustakmal, bekas pakai, bukan bersihkan. Kalau orang mandi kan bersihkan, maka usahakanlah yang terlalu banyak bapak-bapak kalau beli, karena yang mandi orang bukan beli. Kalau orang mandi yang sopan, yang kurang bersihkan. Kalau bebek dia goyang begini. Oke, itu disebut al-ma tahir ghairu mutahhir. Ada 3 macam. Ada 3 macam air suci yang tidak boleh dipakai bersuci. Ingat baik ini Bu, 3 macam. Apa itu? Al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Alladhi istamala fi fardhi at-taharah 'ala al-hadath, yaitu
yaitu yang dipakai sebagai air untuk bersuci daripada hadas. Hadas seperti berwudu dan mandi janabah. Fa huwa tahir ghairu tahir. Yang tadi saya maksud. Sudah bekas dipakai orang, dipakai lagi karena anggap bahwa tidak berubah warna, tidak berubah, ya. Anak habis baca doa Kang. Ya, kecuali, nah ini kecuali air mustahmal bekas yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bekas air wudhunya Nabi dapat dipakai untuk wudhu lagi. Bekas mandi janabahnya Nabi dapat dipakai untuk bersuci. Kenapa? Ada ayatnya. Allah mengatakan inna ma yuridullahu yuhibbu al-qudsa wa ahlal bait wa yuhibbu. Sesungguhnya kami Allah menghendaki engkau Muhammad, kami menghendaki untuk sucikan hati dan hati. Maka Allah bilang boleh dipakai untuk selain Nabi tidak boleh. Sebab ini, tapi kalau saya sampaikan walaupun Nabi sudah wafat, biar kita tahu ya, ada ayat mustahmal yang dibolehkan dipakai. Yang hari ini sudah ada, ya. Jadi bab ini al-ma'ul qalil alladhi istamala fi fardhi at-tahara 'ala al-'adl wal-wudu' wal-ghusl wal-tahar. Kemudian yang kedua, al-ma'ul mutlaq alladhi khalaqahu syai'un min at-tahirat wa la yumkinu al-qasru 'anhu. Jadi saya maksud air bersih tapi bercampur dengan sesuatu yang suci berubah warna, termasuk air yang terendam sabun. Karena kalau misalnya dia riba, so laju mau datang di taklim, masih riba, datang kayak dua, mana sabun kalau dengan sabun, baru itu sudah bercampur dengan sesuatu yang suci tapi berubah warna. Kalau terlalu banyak direbus berubah warna. Siapa menyebut? Kemudian yang kedua itu, yang ketiga al-ma'un najas, artinya air yang terkena najis. Nah, jenis-jenis najis nanti kita pelajari. Itu jenis-jenis najis yaitu najis yang dibolehkan dimaafkan dengan najis yang tidak dimaafkan, artinya harus ganti. Contoh, ibu punya apa namanya itu? Apa dia terlihat seperti air sawer tong air kan? Itu kan ada ukuran itu 600, 1000, 1500 tergantung ukurannya. Bila dia mencukupi 500 liter air tampungan 500 liter, kemudian dimasuki seperti contoh cicak, ya, tikus kecil, selama dia tidak berbau warna dan rasa, maka tetap dihukumkan suci dan dapat mensucikan air itu. 500 liter. Kullatain itu artinya 2 kula. 2 kula itu 200, 1 kula itu 200 lebih, jadi kurang lebih 500 liter air. Tapi dia 500 liter, kalau sudah bau, ya, bau ini ada bau bangkai, ada bau lumut. Bau lumut tidak masuk ya, karena lumut itu bawaan air. Tapi kalau seperti binatang-binatang tertentu yang masuk itu bukan bawaan, itu benda asing yang masuk dan merubah sifat air, warna, bau dan rasa. Itu yang dimaksudkan air yang suci tapi tidak dapat dipakai bersuci, kecuali 500 liter ada benda asing masuk, tidak mempengaruhi bau dan rasa, atau dia ada warna tapi tidak berubah bau dan sebagainya. Selama dia 500 liter apalagi lebih dapat bersuci. Itu ukurannya. Boleh Pak Bu? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut tentang air?
Ya. kurang dari Boleh sih air minum. Ini perasaan sepiring miliknya. Terus lanjut langsung. kalau air yang ditampung itu kurang dari 500 liter. Jadi kalau air yang ditampung kurang dari 500 liter, maka dihukumkan suci dari tidak bersuci. Karena kurang dari 20. Saya paham. Ustaz, dia tidak berubah bau dan tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Boleh. Tapi biasanya kalau sudah kurang di bawah 500 liter ke bawah, kalau sudah itu masuk pasti dihukum. Tulisannya ini. Bisa dipahami? Ada lagi Pak? Sebelum saya lanjut. Biasa kalau sama dengan air sumur bor begitu kan, biasa kan kadang-kadang di sumur bor itu kenapa kayak ada bau begitu, bagaimana itu? Jadi pertama yang harus kita ketahui dari mana sumber bor itu. Kalau sumber bor itu dekat sepiteng, otomatis tidak bisa diragukan keasliannya. Tapi maksudnya Kalau jarang-jarang. dia dekat dengan sungai, dekat dengan rawa, nah itu biasanya ada. Itu disebut dengan bau. Selama dia tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dapat dipakai karena dianggap air mengalir. Disebut dengan apa namanya? Disebut dengan air memang mata air. Nah, bisa bu? Selama dia masih di kawasan laut, pinggir pantai itu masih bagian laut. Pinggir laut, berarti di pantai. Kalau kita ada di pinggir pantai, tapi kalau kita berada di tengah laut, ya kita ambil pakai. Ya maksudnya lantaran bahwa kayak ada rekreasi tiba-tiba mau ke sholat kita nggak mau kesediaan air banyak, kita mau ambil dulu pakai air laut. Biar juga ada air aqua, biar juga ada aqua berkarbon, kita menggunakan air laut. Sah. Karena kan dari 7 macam itu kan boleh terlebih. Bukan harus air tawar lebih utama daripada air laut, bukan. Iya. Jadi ada air laut. Sudah air laut. Oh, ada sungai. Iya kan ada sungai. Sekalinya ibu bawa air bak. Jadi paham ini? Bisa. Ada lagi? Lanjut. Kemudian sekarang bagaimanakah cara kita menggunakan air yang cuma sedikit di tempat pada saat kita dalam perjalanan sudah cari air susah. Kemudian ada tapi ini boleh tidak kita menggunakan dua wudhu? Boleh dipakai dua wudhu. Ini perasaan kita cuma harus mengukur ini. Nah, itu makanya ibu, kenapa kita mesti tahu anggota tubuh yang diwudhukan oleh kita dibagi dua. Ada yang bagian tubuh yang wajib dicuci kena air dan ada yang sunnah. Nah, itu penting. Jangan kalau anggap mulai cuci tangan, kumur sampai cuci kaki itu wajib semua atau tidak. Hikmahnya Allah mengatur itu supaya ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini dia punya hikmah. Contoh, oke, tidak dapat air yang lain, ya, cuma ada ini. Maka bagaimana caranya? Coba ibu buka Quran surah Al-Maidah ayat 6. Al 3 saja, nanti di rumah buka.
aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku. Jadi wajah, tangan sampai ke siku. Wa birusikum, dan sebahagian kepalamu atau seluruh. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai ke mata kaki. Berapa itu? Coba. Yang pertama cuci muka, yang kedua cuci tangan sampai ke situ, yang ketiga sebahagian atau seluruh bagian kepala, yang keempat kaki. Berarti berapa yang Allah sebutkan anggota tubuh yang ditutup? Cuma empat itu yang dicuci, karena itu rukun wudhu namanya. Ulama bilang itu rukun yang masuk anggota yang dicuci dan dibasuh. Tapi ada syarat tambahan yang masuk rukun wudhu. Apa itu? Harus ada niat. Karena Allah menyebut idza kuntum, bila engkau hendak, berarti bisa berniat. Satu. Oke, sesudah niat, nawaitul wudhu an raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ada sedikit. Cuma satu kali, karena satu kali itu yang wajib, 2, 3 sunnah. Jadi dalam keadaan emergensi yang dipakai hanya yang wajib saja. Sepaham itu? Nah, cucilah wajahmu. Sesudah itu tanganmu sampai ke sini. Jadi mau cuci tangan itu jangan begini. Habis air. Ambil ini, kan tangan kanan duluan, kalau ambil sedikit, ini sampai dari sini. Sampai di sini toh, bisa lewat. Karena kalau dia cuma sampai di sini. Jangan karena ada pengaruh-pengaruh lain semua bisa lewat begitu. Sudah dapat kaki. Kira-kira dapat kaki sudah enggak? Hilang yang dipakai. Kamu sudah lagi. Dan sebagian kepalamu balas. Oke. Lalu kedua mata kakimu, sampai ke mata kaki. Berarti kalau ini kaki, ini mata kaki, dari ujung ibu dan dari sini sampai ke mata kaki. Berarti dari ujung jari kaki Sampai mata kaki. terus sampai berapa? Satu saja. Baru kiri. Selesai kiri, baca doa selesai wudhu. Apa doa selesai wudhu? Allahumma ja'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Berapa lagi? Atini kama ataita ala ibadika shalihin. Yang satu wudhu yang keenam. Tadi kan yang pertama nih niat, tambah otak tadi sudah 5. Yang keenam rukun wudhu adalah at-tartib. Apa itu at-tartib? Harus berurutan. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi niat, muka, tangan ke situ, kepala, dan kaki ke mata kaki. Itu disebut at-tartib. Tidak boleh terputar. Kalau terputar, walaupun airnya cukup, tidak sah. Ada orang karena guru, saya sering perhatikan, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, kadang-kadang ketika mau masuk tangan, mencuci tangan waktu wudhu, dia taruh lagi mata kaki. Itu air menetes dari siku ke tangan. Karena begitu, padahal itu ini keran, ini yang dicuci. Begitu juga cuci kaki. Cuci kaki, apa dia bikin? Dia taruh itu di mata kaki di ujung keran itu. Nah, itu berarti dari mata kaki ke ujung dari berita Quran sampai kepada mata kaki. Berarti dari ujung itu air tetes ke ujung cuci. Lalu itu yang disebut dengan menggunakan air yang sedikit. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Saya
saya dikasih waktu sampai habis isya. Ustaz, memang kalau mau wudhu tangan kok biasa sempit dia punya tangan, enggak sampai. Tidak sah. Karena Tuhan mengatakan Harus sampai. makanya kalau ada musabaya bisa bukan. Ada yang ketatkan. Tapi kalau tidak ada niat mau sholat tidak apa-apa. Ada kok satu bagian niat sholat ada yang lain. Yang lain kan tidak boleh niat sholat. Yang nifas tidak bisa. Sebab ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Oke. Kemudian Ustaz, sekarang yang jadi persoalan, bagaimanakah itu tata cara membersihkan tubuh? Jadi di tubuh itu ada dua najis. Tubuh itu ada dua najis. Ada yang disebut dengan najis hukmiyah dan ada yang disebut dengan najis hissiyah. Najis hukmiyah itu najis yang dapat dideteksi, baunya, warnanya, ya seperti yang tadi disebutkan tadi, seperti air kencing, ya, bayi, anak, itu hukmiyah namanya. Ada juga disebut dengan najis ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu dia bersih, suci, dia bersih, tidak kotor, sudah habis mandi, baju baru dipakai, kalau semua tidak ada yang kotor. Tapi tidak boleh sholat. Kenapa? Karena masih ada najis. Apa itu najis? Dia disebut dengan najis belum mandi junub, belum wudu. Ibu, saya sudah habis mandi junub, saya sudah haid, sudah selesai, sudah bersih, saya sudah mandi junub. Tidak boleh sholat. Kenapa Ustaz? Tidak wudu. Jadi mandi junub untuk hadas besar, berwudu untuk hadas kecil. Bisa dipahami? Sekarang saya bertanya, kalau tidak dipertanya kita bertanya sendiri. Ustaz minta maaf, kadang-kadang orang suami istri, ya, pegang-pegang, baik itu pegang sana, pegang sini, ya, ada perasaan keluar sedikit. Ya, ini kan sebagai semua ya tuh sih masih remaja semua ini. Remaja tua. Mantan remaja. Kira-kira bagaimana hukumnya? Apa mandi wajib? Harus tanya itu. Ya toh. Bagi laki-laki ada dua bentuk air mani. Maaf ya. Yang pertama disebut mazi. Yang kedua mani. Mazi itu dia keluar sedikit karena ada bayang-bayang syahwat atau ada perasaan sebagian, sehingga ada keluar sedikit. Kalau dipegang, dia tidak ada bau, kecuali dikentang. Itu cukup dibersihkan dan cukup dengan wudu. Tapi kalau air mani yang keluar tidak bisa, harus mandi janabah baru sesuai. Nah, perempuan juga demikian. Sudah saya kira sekarang lebih paham bagaimana yang asli dengan yang pengantar. Apanya? Suami istri sedang dalam keadaan langsung atau sengaja Bersentuhan. Bantuan tulis. Istri mahram atau bukan? Mahram. Bukan. Kalau istri? Istri bukan mahram. Kalau mahram tidak boleh dikawini. Ya. Jadi mahram itu ada 13. Dalam Quran itu disebutkan 13, tapi ditambah dengan 2 jadi 15. Yang satu haram sementara, yang sisanya haram selama-lamanya. Jadi ada wanita yang haram, ada 13 orang berarti. Dan ada juga wanita yang sementara haramnya, ada 2 orang. Siapa yang 13
Islam atau wanita yang haram menikah? Kira-kira ini kesalahan dalam bahasa. Yang saya maksud ini mahram, tapi yang saya bilang muhrim, ini saya punya muhrim. Muhrim juga punya orang yang berikhram mahram. Ayat 13 yang sampai hari kiamat tidak bisa dinikah. Ada lagi dua yang cuma sementara haramnya. Siapa itu? Wanita-wanita yang ada suami. Ibu-ibu ini haram dinikahi selama masih ada suami. Selama masih ada suami. Tapi kalau sudah tidak ada suami, sudah resmi janda, boleh tidak dinikahi? Boleh. Nah, itu maksudnya haram sementara. Ada lagi yang kedua, haram sementara. Siapa itu? Dua wanita yang bersaudara kandung. DPKK dua, kita share DPAD, dua-dua kita mau kawin, tidak boleh. Sementara tidak boleh. Memandu dua wanita yang bersaudara kandung. Bersaudara kandung ini ada dua, seayah seibu dan seayah. Tidak boleh, kecuali ceraikan bisa. Suka pada PAD, ceraikan di PKK. Suka di PKK, lepas di PAD. Ibu jangan mengkode. Itu artinya ada hal-hal itu terjadi dari 100 orang, biasanya ada yang satu. Maka Islam memberikan hal-hal seperti itu. Saya paham. Jadi ada berapa itu wanita yang haram dinikahi? Ada 15. 13 haram selama-lamanya, 2 haram sementara. Dan haram sementara juga ada waktu. Dia berapa itu baru meninggal. Harus lewat masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa menunggu. Iddah itu artinya hitungan. 3 bulan ditambah 10 hari. Ustaz, kenapa 3 bulan Ustaz? 10 hari. Terlalu lama sekali. Iman 11 punya sahabat. Nah, ini contoh. Ibu bisa menghargai lakum kata Tuhan. Istri-istrimu adalah ladang tempat engkau bercocok tanam. Bila engkau tidak mengikuti aturan 3 bulan 3 kali suci, dikhawatirkan engkau tidak pernah tahu bibit dari laki-laki mana yang jadi rahim. Siapa ini perasaan itu dibuka bersama ini? Jadi Allah menjaga hal-hal seperti itu, makanya harus 3 kali suci. Misalnya, Islam tidak membolehkan suami mentalak istrinya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil dan hamil. Kasih dia buat semuanya itu. Baru mendidik 3 kali suci. Cerai tau? Suci. Okay. Kan kita tidak tahu. Kita berhubungan tadi malam, berhubungan pagi, masih sore. Atau minggu lalu masih ada berhubungan saya, atau bulan lalu. Kadang bibit itu bisa 3 sampai 3 bulan. Maka Allah bilang tambah 10 hari, itu sudah pasti tumbuh, sudah bersih lagi. Jadi ketika ada dia menerima lamaran laki-laki lain, otomatis ketika terjadi hubungan, maka dipastikan itu bibit dari suami yang kedua, bukan dari pertama. 3 bulan 10 hari. Paham ya Bu? Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh iya, sorry. Jadi melayang-layang. Jadi suami istri bukan mahram, berarti batal. Yang 13 tadi tidak batal. Walaupun tidak sengaja. Sangat tidak sengaja. Yang penting coba berapa? Baku pegang tangan. Baku.
Ada begitu. Kalau dia bilang gemoy, dia terus juga kayak air wudhu, kayak kopi. Tapi kalau kena di baju, sekarang ada hijab. Iya, kalau Jadi masuk bersentuhan langsung. langsung bersentuhan kulit. kulit. Itu sudah membatalkan wudhu. Kecuali yang 13. Kalau yang 2 tadi haram sementara itu membatal. Karena bukan mahram yang sesungguhnya. 13 tadi itu mama, adik, ya. Kalau sentuh tidak apa-apa, tidak batal wudhu. Dengan saudara perempuan sesusu dan laki-laki itu. 13 tadi. Tidak membatalkan wudhu. Apakah ada lagi? Tidak. Kalau dalam keadaan wudhu, saya dapat pegang sesuatu yang najis, itu mau cuci tangan atau Cuci mau tangan. wudhu? Cuci tangan, tak perlu wudhu. Karena najis tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu seperti tersentuh, bentuk, tertidur sehingga tidak kakak. Maksudnya tertidur tidak kakak begini. Ada tidur ayam. Tidur ayam tidak masuk ya. Tidak begini tapi daripada kan cuci ayam begini. Tidak membatalkan wudhu. Maka dikatakan juga orang yang bagaimana definisikan bagi orang yang sudah berwudhu. Kalau dia dulu seperti ini, dulu seberapa, ya, selama dia masih dalam posisi ini, cuma perasaannya saja sepertinya sudah buang angin, itu tidak membatalkan. Tapi kalau menyebar, Suara di ya ada suara deh. ya ini tentukan sendiri di golongan di mana. Artinya hanya perasaan, kan ada begitu. Iya. Was-was. Wiswas, artinya wiswas ini tidak boleh. Harus dalam keadaan kecuali ibu sudah berbaring. Ibu sudah berbaring, waktu itu wiswas, itu sudah harus dulu. Kalau tidur Makan dan minum tidak. Makan dan minum tidak membatalkan wudhu. bakumur saja. Itu saja dulu, baru kemudian bila kita tidak menemukan air, maka kita boleh menggunakan debit tanah. Ayam. Ayam. Ustaz, kalau pernah dengar kalau makan daging unta membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu. Cuma disunahkan berwudhu lagi. Daging unta itu bukan barang yang haram. Ya, bawang itu makruh, itu disunahkan berwudhu lagi, bukan wudhunya batal. Sholat Jumat umur boleh. Kalau cuma Cuma wudhu tidak batal, karena kan tidak batal wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kan tentu tertidur, hilang kesadaran, sisa-sisa makanan supaya asam tersampai. ya bersentuhan. Kumur juga. Bakumur asam tersampai. Ya cuma Pada sisa kadang-kadang sini. karena mungkin banyak sekali orang ahli ini cuma bubuk saja, harus makan apa bawang. Intinya itu bersuci itu tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu perasaan kita dan orang lain. Ada lagi? Iya, tidak ada. Kalau saya lanjut atau sudah? Lanjut. Yang lanjut tentang tayamum. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Bila engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum itu artinya al-qasdi, yaitu bermaksud. Dalam Quran Allah mengatakan begini, fala tayammamul khabitha minhu. Janganlah kamu memberikan sesuatu kepada orang lain yang buruk. Janganlah kamu fala tayammamul khabitha minhu. Janganlah engkau memberikan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Begini, ini ayat ini perlu diperhatikan apalagi Ramadan. Kalau ibu ada rencana mau kasih
masak woku balanga, kuah kantang, yang ikan goreng. Biasanya mau kasih ke tetangga yang mana? Jauh. Misalnya yang tetangganya kecil. Banyak kesadaran yang mereka kasih. Sekarang ibu itu woku, kentang itu kuah, ikan goreng. Terus kemudian dia berbuka puasa. Kira-kira ibu mau kasih yang mana sama tetangga? Woku balanga atau ikan goreng? Jawab jujur. Kalau lebih kasih Kalau lebih bawa tergantung tetangga. Ya sudah jawaban jujur, bukan jawaban lebih. Tergantung tetangga. Kalau buat Jangan bela diri, jawaban yang sesungguhnya. Jangan melawan hati nurani. Jujur saja, ibu mau kasih mana? Pasti ikan goreng. Bukan begitu, ini terhadap jiwa manusia. Ustadz salah? Tidak salah. Tidak ada yang salah untuk sesuatu yang nilai pemberian. Oke. Tapi Quran mengatakan pada yang mau khabina, jangan lihat kau sendiri tidak mau, itu yang bekas. Itu buruk namanya. Jadi ukuran memberi kepada orang apa yang kita suka itu yang kita kasih. Itu kewajiban namanya. Paham? Itu yang pertama kali salah, tidak salah. Makanya kalau rezeki susah, kalau urusan itu sulit. Jadi sulit. Kenapa? Karena semua dari hati. Oke? Semua dari hati. Jadi pula mengatakan, maukah hidupmu kumudahkan, maka mudahkan pula hatimu kepada orang. Kalau goreng, dicari susah 30, tamat di sungai, kalau pada sungai, ini kalau minyak bakas kalau mari. Tidak apa-apa kok. Yang penting kan kita cium salah mau ikan. Yang paling tajam kan ikan goreng di mulut. Sudah kasih. Tidak salah, tidak ada dosa di situ. Tapi Quran bilang, saya ajarkan yang lebih baik. Bila engkau sendiri saja tidak suka, tentu apalagi orang lain. Itu bicara makanan. Kalau baik tua jangan berbagi. Kami sendiri. Oke. Nah, sekarang tentang tayamum. Ibu, tayamum itu ada syaratnya. Pertama, kita sudah mencari air tapi tidak dapat. Dalam perjalanan itu biasa. Atau berada di pesawat. Ustaz kan di pesawat berwudu, ada kan air. Kalau semua berumah berwudu tinggallah pesawat. Pas. Bagaimana caranya? Tayamum. Tayamum ada namanya syarat 2 tepukan. 2 tepukan. Jadi ini lepas, kacamata lepas, cincin lepas, dalam gelap atau semua lepas semua, ya. Kalau ada pakai jilbab, cukupin saja, diangkat. Kalau kita laki-laki begini saja. 2 tepukan. Perhatikan 2 tepukan. Misalnya ini karpet ya. Tepuk 1 kali. Double. Supaya yang kasar jatuh. Karena kita bertayamum dengan debu tanah, bukan dengan abu. Kalau begini, oh masih ada. Itu berarti dengan abu, bukan debu. Debu yang dimaksud sa'idan thayyiban adalah debu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, itu yang dipakai resolusi. Kalau yang dapat dilihat oleh mata itu abu. Paham itu? Apa itu? Wausahu cara ini ketika ini, ya kan sudah ditebuk kok. Ini caranya.
Tapi kalau abu, insya Allah hitam semua begitu. Paham nih? Satu kali tegukan. Wa aidikum minkum, dan kedua tangan sampai ke sini. Nah, ini perhatikan tangan. Jadi tangannya digulung. Ini harus lewat sini, harus sampai di sini. Ini harus perhatikan karena kadang-kadang kita ketemu dengan hal-hal begitu. Kali ini mana kali tentukan? Sini. Setelah situ pindah lagi. Cuma satu kali temukan. Apa itu di karpet, apa itu di tanah, yang penting tanah bersih, tidak ada kotoran. Kemudian bagi dua ini. Cara bagi dua ini. Perhatikan. Ini. Nah, tarik begini sampai di siku putar. Ini yang masuk. Yang setengahnya. Selesai. Paham Bu? Lalu sebelah lagi, kan tadi kanan, sekarang kiri. Ini masuk, selesai tayamum. Tapi sebelum kita masuk di muka tadi, niat dulu. Nawaitu tayammum listibaatis shalat fardhu lillahi ta'ala. Saya niat melakukan tayammum sebagai fardhu karena Allah semata. Baru selesai. Paham? Jadi cuma buka dengan tangan. Tidak seperti berwudu. Cuma bedanya kalau tayamum bisa dipakai bersuci untuk junub. Mandi junub tidak ada air, tayamum. Karena tayamum itu dia merangkul dua, junub dengan wudu. Kalau kita buang air besar atau air kecil, tidak menemukan air, istinja dengan tisu, daun-daun kering atau batu-batu yang datar. Kalau menggunakan batu-batu yang datar itu harus 3, yang di sisi datar 3. Dengan catatan jangan dideteksi. Habis pakai jangan deteksi. Karena Imam An-Nawawi mengatakan hukum najisnya sudah pindah di tangan. Cepat. Jadi begini. Ada cuma begini. Ada. Biasanya cuma 3 dideteksi. Cuma terakhir. Jadi ketiga. Ya. Karena ini darurat itu hukum al-darurat. Jadi al-darurat ya darurat. Jadi ambil tisu, ya, itu dibersihkan. Oke, dibuang. Kemudian ambil yang kedua, dibersihkan, dan yang ketiga dibersihkan. Kalau batu yang pipit begini, batu-batu yang pipit, yang penting jangan licin, sama batu cincin. Itu bukan batu bersih, itu bagian. Bisa paham Bu ini? Nah, itu caranya bagaimana? Itu dibersihkan, baru dipindah dengan sisi yang baru. 3 kali 2, 6. Kan depan dan belakang dibuang. Jangan ibu-ibu mendeteksi. Ingat, najis yang di bawah selesai, tapi sudah pindah di tangan. Mesti yang apa sekarang? Tidak tahu. Itulah hukum darurat. Ibu-ibu belajar taklim begitu hikmahnya, supaya kita tidak ragu dalam beribadah. Karena ada tuh miswas ibu. Itu miswas itu tuh syaitan dan jadi waswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang itu tayamum. Sesudah itu, Ustaz, saya dari kamar mandi baru selesai buang hajat, saya sudah istinja. Mau sekarang mau sholat tidak ada air. Tayamum. Tayamum. Saya paham ibu. Ustaz, saya baru habis kumpul dengan suami, mau sholat, tidak ada air.
Terima kasih Bu. InsyaAllah apa yang kita dapati pada hari ini yang berkaitan pertama dengan taharah, yaitu dengan air, kemudian dengan debu dan benda-benda yang dipakai untuk beristinja. Inilah tata cara umat Islam mempersiapkan diri sebelum sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Baik itu sifatnya membaca Quran. Saya suka baca Quran. Perhatikan jenis Quran. Jenis Quran itu ada dua. Ada yang tidak boleh disentuh kecuali suci, dan ada yang boleh disentuh walaupun haid atau junub atau nifas. Quran yang tidak boleh disentuh yaitu Quran yang tidak bercampur dengan tulisan apa, mushaf namanya. Dari Al-Fatihah sampai Qur'an Birabbin Nas tidak ada tulisan apa-apa di sini. Tapi kalau ada tulisan terjemahan atau tafsir walaupun berbahasa Arab, selama dia bercampur dengan tulisan yang bukan ayat Quran, berarti itu bukan mushaf. Itu bagi yang ingin memegangnya boleh. Untuk belajar sekedar membuka boleh. Jadi ibu yang lain suka belajar arti terjemahan boleh buka yang terjemahan, jangan bukan mushaf. Tidak boleh. Tidak boleh ibu-ibu yang nifas, haid, dalam keadaan junub tidak boleh membaca. Tidak boleh. Tapi kalau untuk hafal, untuk menghafal ada yang mengatakan dibolehkan bagi dia. Karena dia pernah. Saya paham. Kemudian yang terakhir ibu, setiap di acara-acara tolong sampaikan kepada pembawa acara. Acara-acara muslim, orang yang mengaji itu jangan mengaji pakai HP. Karena itu kan tidak ada pahala, kan bisa. Itu mengambil berkahnya Quran, kita harus ambil mushaf supaya yang baca dapat pahala, yang dengar juga ada berkahnya. Makanya kalau pakai HP, orang mengaji di sini, di sana baca ini. Berkahnya Quran tidak ada. Karena di HP itu ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Saya tahu. Jadi tolong kepada ibu-ibu, artinya sebarkan bagi orang yang membaca Quran, orang yang melihat pada acara apa saja, tolong pegang mushaf. Karena yang punya hajat ingin bertanya Quran, bukan ingin meriahnya acara. Meriah itu sudah pasti.